Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-13. Di chapter ini bakal dibahas tentang perdagangan budak bagian pertama. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah masalah dengan para naga telah berhasil diselesaikan oleh Toya, hari ini Toya pun langsung pergi ke guild petualang untuk bertemu dengan Relisa. Dan tujuan Toya datang ke guild petualang adalah karena dia ingin menagih bayaran dari semua material naga yang telah mereka dapatkan. Karena semua material itu telah dijual kepada guild petualang. Lalu setelah Toya bertemu dengan Relisa, Relisa pun dengan cepat langsung memberikan 12 kantung emas kepada Toya sebagai bayaran dari material naga yang telah mereka beli. Dan masing-masing dari kantung itu berisi sekitar 100 koin emas yang jika diubah menjadi mata uang dolar menjadi 12 miliar dolar. Bahkan koin emas ini bukanlah koin emas biasa yang biasa digunakan dalam perdagangan umum. Karena koin emas ini adalah koin emas kerajaan yang memiliki nilai paling tinggi daripada koin yang lain. Dan biasanya koin ini hanya digunakan dalam jual beli berskala nasional. Karena satu koin saja bernilai sangat tinggi, bahkan kehilangan satu saja akan menjadi bencana bagi sang pemiliknya. Sedangkan Toya yang melihat jika bayarannya ternyata sangat tinggi, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena yang baru saja dia jual kepada guild petualang hanyalah material dari para naga yang menyerang kerajaan Brunhild. Sedangkan untuk naga yang telah mereka bantai di Pulau Naga, semua material mereka telah dia simpan di dalam sihir penyimpanan miliknya. Dan jika semua material naga ini akan dia jual, maka dia yakin akan menghasilkan banyak sekali koin emas. Tetapi setelah Toya berpikir lebih dalam lagi, Toya pun akhirnya mulai memutuskan bahwa dia tidak akan menjual semua material naga ini, karena hal itu akan menghancurkan perekonomian dunia ini. Dan dia juga tidak mau semua material naga yang telah mereka bantai akan terlalu banyak tersebar ke seluruh benua, karena hal itu akan memancing rasa penasaran dari berbagai negara. Lalu setelah itu Relisa bilang kepada Toya bahwa mereka juga telah menyebarkan rumor tentang pasukan Brunhild yang telah berhasil membantai pasukan naga. Tetapi dia tidak yakin apakah rumor ini akan dapat dipercaya oleh banyak orang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu setelah itu, Relisa pun dengan sangat serius bilang kepada Toya bahwa walaupun rumor itu terdengar tidak bisa dipercaya, tetapi dia telah melihat semua kejadian itu secara nyata di depan matanya jika pasukan kerajaan Brunhild telah membantai pasukan naga. Dan karena inilah dia sangat yakin bahwa kabar tentang pasukan kerajaan Brunhild yang sangat kuat, berita ini pasti akan tersebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, sehingga nantinya tidak akan ada negara lain yang akan berani macam-macam dengan kerajaan Brunhild. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Relisa bahwa walaupun nantinya Brunhild telah dianggap sebagai kerajaan yang kuat, tetapi tetap saja orang-orang dari kerajaan Yulong tidak akan menyerah untuk menjatuhkan kerajaan Brunhild. Bahkan mereka sampai saat ini masih saja terus menyebarkan berita buruk tentang dirinya dan juga kerajaan Brunhild. Dan mereka juga dengan sangat gencar ingin meminta ganti rugi kepada dirinya dengan tuduhan bahwa dialah yang telah menghancurkan kerajaan Yulong menggunakan pasukan monster. Lalu setelah urusan Toya selesai di guild petualang, Toya pun akhirnya langsung pergi dan menuju ke pintu masuk reruntuhan bawah tanah yang saat ini sedang dijaga oleh bawahan Tsubaki. Dan perlu diketahui, jika bawahan Tsubaki ini telah ditugaskan oleh Toya untuk menjadi seorang mata-mata di depan pintu masuk reruntuhan bawah tanah sebagai seorang pedagang, agar Toya dapat selalu memantau apa yang terjadi di dalam reruntuhan bawah tanah. Lalu setelah Toya sampai di sana dengan menggunakan jubah, dia pun langsung bertanya kepada agen rahasia itu. Toya bertanya bagaimana keadaan dari reruntuhan bawah tanah. Dan agen itu pun langsung memberitahu Toya. Dia bilang
bahwa selama Yang Mulia Toya pergi untuk melawan para naga, ternyata banyak petualang yang telah menjadi korban dan tidak pernah kembali lagi. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya lagi kepada agen rahasia itu, apakah para petualang itu bisa mati karena mereka diserang oleh para monster yang ada di dalam reruntuhan. Dan agen itu pun langsung menjawab. Dia bilang kepada Toya bahwa sepertinya para petualang itu telah diserang oleh banyak monster dan akhirnya mereka mati. Karena yang dia tahu bahwa kebanyakan petualang yang mati adalah petualang pemula yang sangat serakah. Karena biasanya para petualang pemula sangat sombong dengan kekuatannya. Bahkan mereka dengan percaya diri langsung masuk lebih dalam lagi tanpa mengutamakan keselamatan. Dan hal itulah yang membuat mereka banyak menjadi korban. Tetapi setelah itu, ternyata agen itu juga memberitahu Toya bahwa di dalam kejadian kali ini, ternyata ada sesuatu hal yang sangat aneh. Dan hal itu adalah karena setiap petualang yang tidak pernah kembali, ternyata mayat mereka tidak pernah bisa ditemukan. Dan hanya tersisa kartu guild milik mereka saja. Bahkan semua pakaian, senjata dan juga armor para petualang itu tidak bisa ditemukan sampai saat ini. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena walaupun mayat petualang itu menghilang atau membusuk, harusnya armor atau semua item yang mereka miliki tidak akan menghilang. Tetapi agen rahasia itu memberitahu Toya bahwa sepertinya Yang Mulia Toya belum mengetahui tentang hal ini. Jika di dalam komunitas para petualang, ada juga petualang yang memiliki sifat yang sangat jahat dan suka menyerang sesama petualang. Bahkan mereka ini suka menjarah barang-barang dari petualang yang telah mereka bunuh. Dan Toya yang telah mendengar cerita ini, dia pun akhirnya langsung berpikir bahwa saat ini ada dua kemungkinan yang telah terjadi. Yang pertama adalah para petualang yang mati itu telah diserang oleh para monster dan semua barang-barangnya telah diambil oleh petualang lain. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah para petualang itu mati karena diserang oleh petualang yang jahat dan barang mereka telah dijarah oleh mereka. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada agen itu, ada berapa banyak petualang yang telah menghilang? Dan agen itu pun langsung memberitahu Toya bahwa sejauh ini mereka telah menemukan ada 10 kartu guild petualang. Dan ke-10 petualang itu tidak meninggalkan jejak apapun termasuk darah dan juga pakaian. Dan Toya yang telah mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika petualangnya telah menghilang sampai 10 orang. Dan hal ini membuat Toya sedikit agak tidak nyaman. Lalu Toya pun akhirnya mulai berpikir jika dia sebaiknya membuat zona aman di setiap lantai reruntuhan, agar petualang yang mulai terdesak bisa berlindung di zona itu. Bahkan dia juga akan membuat jalur gate di setiap zona aman yang tersedia, agar para petualang yang terancam dapat keluar dengan sangat aman. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk mengecek sendiri keadaan dari reruntuhan bawah tanah yang ada di Pulau Amaterasu. Dan setelah Toya sampai di sana, dia pun lalu melihat ada sekelompok petualang muda sedang menuju ke pintu masuk reruntuhan bawah tanah Pulau Amaterasu. Dan mereka itu terlihat seperti anak muda yang berusia sekitar 12 tahun. Lalu di dalam kelompok mereka itu ada sekitar 4 petualang yang terdiri dari 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Dan setelah para petualang muda itu masuk ke dalam reruntuhan bawah tanah Amaterasu, Toya pun lalu merasa sedikit agak khawatir. Bahkan di sini Toya sempat berpikir untuk mengikuti mereka semua. Tetapi pada akhirnya Toya merasa jika hal itu bukanlah tindakan yang baik. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk membuat sekolah petualang. Dan di sekolah itu akan diajarkan tentang cara menjadi seorang petualang, sehingga para petualang pemula akan lebih terdidik dan bisa bertahan hidup. Dan setelah Toya lama berpikir, dia pun akhirnya memutuskan untuk membahas hal ini bersama dengan Relisa. Lalu setelah itu, Toya pun langsung kembali ke kerajaan Brunhild. Tetapi di perjalanan itu dia lalu bertemu dengan Lin. Dan Toya bertanya kepada Lin kenapa Lin ada di sini. Lalu Lin langsung menjawab. Dia bilang bahwa dia hanya ingin belanja dan mencari barang-barang yang murah. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada Lin bahwa dia saat ini memiliki sebuah keinginan untuk melakukan modifikasi terhadap reruntuhan bawah tanah. Karena dia ingin membuat zona aman di setiap lantainya agar para petualang semakin aman.
Lin yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat tertarik. Lalu Lin bilang kepada Toya bahwa dia juga ingin ikut dengan Toya untuk melakukan banyak modifikasi. Lalu setelah itu, mereka pun akhirnya langsung masuk ke dalam reruntuhan bawah tanah yang ada di Pulau Amaterasu menggunakan gerbang gate yang telah disediakan. Dan mereka di sini membayar sekitar 1 koin tembaga untuk 1 orang. Perlu diketahui bahwa sebenarnya jika Toya mau, maka dia bisa menggunakan jalur gate secara gratis karena dia adalah raja dari kerajaan Brunhild. Tetapi Toya di sini lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu karena menurutnya hal itu tidaklah adil. Dan sedikit informasi bahwa setiap koin atau uang dari kerajaan Brunhild, koin itu telah dicetak dengan tulisan nama Takeda Shingen di setiap sisinya. Dan alasan Toya melakukan hal itu adalah karena Toya ingin menggunakan nama samaran sebagai Takeda Shingen di dalam urusan kerajaan. Lalu setelah Toya dan juga Lin masuk ke dalam reruntuhan bawah tanah, mereka pun akhirnya mulai melakukan penjelajahan dengan sangat santai, seolah-olah mereka tidak terancam sama sekali. Bahkan tidak butuh waktu yang lama, mereka pun akhirnya dapat dengan mudah berpindah dari lantai 1 ke lantai 2. Karena Toya sendiri telah mendapatkan peta lengkap dari reruntuhan ini melalui smartphone miliknya, sehingga penjelajahan akan sangat mudah untuk dilakukan. Sedangkan Lin yang mengetahui hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, bagaimana caranya Toya bisa mendapatkan peta reruntuhan ini menggunakan alat kecil itu. Tetapi Toya lalu menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahukan hal ini kepada Lin. Lalu setelah mereka masuk lebih dalam lagi di lantai 2, mereka pun akhirnya langsung dihadang oleh monster yang cukup kuat, tetapi dengan mudah langsung dibantai oleh Toya. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di lantai ketiga. Lalu Toya bilang kepada Lin bahwa dia ingin membuat zona aman di sekitar lantai 3, agar para petualang bisa menggunakan zona aman ini sebagai tempat untuk beristirahat. Dan setelah Toya selesai membuat zona aman, dia pun lalu mencari tempat berbahaya lainnya untuk dibuat zona aman yang lain. Lalu tidak lama setelah itu, Toya dan Lin akhirnya menemukan sebuah ruangan yang cukup besar. Dan ruangan ini terlihat sangat cocok untuk dibuat sebagai zona aman. Bahkan Toya juga mulai menuliskan tanda tangannya di ruangan itu, agar para petualang tidak menganggap ruangan itu sebagai jebakan. Dan tanda tangan itu tertulis, Mochizuki Toya, Raja dari Kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya mulai memikirkan tentang para petualang muda yang sebelumnya telah dia lihat. Dan karena Toya khawatir, dia pun mencoba untuk mengecek keadaan mereka. Tetapi saat dia mencoba melacak mereka dari layar monitornya, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena di dalam layar monitor itu, terlihat seolah-olah kelompok mereka sedang terlibat di dalam sebuah pertarungan. Dan pertarungan itu terlihat sangat berbahaya. Tetapi anehnya di sini, Toya tidak bisa menemukan jejak monster manapun. Dan malahan ada 3 orang petualang lagi yang sedang bersama dengan 4 petualang muda itu. Lalu setelah Toya berpikir, Toya pun akhirnya sangat yakin jika yang menyerang keempat petualang muda itu pastilah 3 orang petualang jahat yang saat ini bersama dengan mereka. Dan Toya yang telah menyadari hal ini, dia pun akhirnya langsung bergegas menuju ke tempat mereka untuk memberikan pertolongan sebelum mereka semua menjadi korban yang selanjutnya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.